Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di konten monolog bola dari channel Bobolaan. Jadi dalam konten monolog bola kali ini kami akan merangkum hal-hal yang terjadi selama fase grup di Euro 2020. Juga akan ada sekilas prediksi nih siapa tim yang akan lolos ke perempat final. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Ini dia. Oke friend, jadi fase grup Euro 2020 itu sudah berakhir ya dengan berbagai kisah dan kejutan di dalamnya. Jadi sudah ada 16 kesebelasan yang memastikan diri lolos ke fase gugur, baik itu dengan status juara grup, runner up grup, hingga peringkat 3 terbaik. Memang kalau misalkan kita berbicara prediksi di awal, tidak terlalu ada banyak kejutan sebenarnya menyoal tim-tim yang lolos ke fase 16 besar ini. Jadi hampir semuanya sesuai dengan prediksi, dan sebelumnya juga kami sudah membuat 3 video terkait preview Euro 2020 ya, sudah tayang video sebelumnya. Jadi hampir semua prediksi di 3 video itu bener ya semua. Nah, dimulai dari Inggris yang lolos sebagai juara grup D dengan Kroasia mendampingi sebagai runner up grup, tentunya ya sudah seperti yang saya prediksi sebelumnya, kalau memang Inggris ini tidak akan mendapatkan perlawanan sulit, meskipun memang perjalanan mereka ke 16 besar juga bisa dikatakan tidak gampang-gampang amat. 2 kemenangan dan 1 hasil imbang cukup untuk meloloskan mereka ke 16 besar dengan status juara grup. Nah, kemudian juga kami sempat membahas mengenai persaingan di grup F yang katanya adalah grup neraka. Di sana ada 3 kesebelasan unggulan, tim nasional Jerman, Prancis, kemudian Portugal, dan waktu itu saya prediksi bahwa 3 tim unggulan ini akan lolos semua ke 16 besar, dan kejadian. Terus juga sempat prediksi juga Hungaria nih akan memberikan sedikit kejutan, dan kejadian lagi. Jadi Hungaria juga sebenarnya di fase-fase akhir atau di pertandingan-pertandingan terakhir ini mereka punya kans lolos, terutama setelah di matchday kedua mereka berhasil menahan imbang Prancis. Jadi sebenarnya skemanya untuk Hungaria itu mereka bisa lolos dengan status peringkat 3 terbaik, dengan catatan mereka bisa mengalahkan Jerman di pertandingan terakhir. Cuman sayangnya kan di pertandingan terakhir kemarin atau tadi malam, tadi dini hari, Hungaria akhirnya gagal karena bermain imbang 2-2 dengan Jerman, meski sempat leading 2 gol dengan gol-gol yang saya pikir cukup bagus ya, sundulan semua. Jadi kalau misalkan bicara yang salah ya ada, karena namanya juga prediksi ya. Yang salah mungkin hanya dari Turki, yang awalnya kita prediksi mereka akan menyulitkan, yang akan menjadi tim kuda hitam di grup A, malah tersikat pula mereka ini ya. Dari 3 kali main, 3 kali kalah, dan di grup A ini yang lolos adalah Italia sebagai juara grup dan Wales sebagai runner up. Kalau Italia mah udah nggak ini ya, maksudnya udah sesuai prediksi lah. Bahkan mereka juga menjadi tim pertama yang lolos ke 16 besar. Oke, selebihnya nanti akan kita bahas satu-satu ya di bagian preview 16 besar Euro 2020. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih sejumlah kejadian menghebohkan yang terjadi selama fase grup di Piala Eropa 2020 ini. Jadi di awal penyelenggaraan Euro 2020 ini kita dihadapkan dengan sebuah kejadian yang menegangkan dan bikin jantung deg-degan ya. Apalagi kalau bukan kejadian saat gelandang tim nasional Denmark, Christian Eriksen, mengalami kolaps di lapangan karena serangan jantung ya kalau tidak salah. Jadi gelandang Inter Milan itu ketika akan menerima umpan lemparan ke dalam dari rekannya itu, dia berlari kemudian tiba-tiba terjatuh sendiri. Sana situasinya sempat menegangkan juga, tapi beruntung dengan penanganan medis yang tepat dari rekan-rekan timnya, kemudian juga dari tim medis, akhirnya membuat Eriksen bisa diselamatkan. Karena kalau saya baca-baca sejumlah artikel, lewat beberapa menit saja itu nyawa Eriksen bisa tidak tertolong. Dan tentunya respect tentunya ya harus diberikan kepada para pemain Denmark yang sigap membentuk lingkaran untuk menutup proses penanganan medis dari Eriksen ya. Dari sini kita belajar tentunya untuk bisa menghargai bagaimana privasi seseorang yang tengah mengalami kemalangan. Biar bagaimana
seseorang yang mengalami kemalangan itu bukan tontonan, tetapi sesuatu hal yang harus kita tolong gitu ya. Nah, kemudian selain kolapsnya Eriksen di lapangan, ada juga tragedi pindah-pindah botol nih, pindah-pindah botol minuman di press conference saat sebelum pertandingan. Jadi ada 3 tokoh atau 3 pesepak bola yang melakukan pindah-pindah botol ini, adalah Cristiano Ronaldo, kemudian Paul Pogba, dan pemain Italia, aduh siapa ya namanya, saya lupa. A few moments later. Ya, Locatelli. Jadi Ronaldo itu dan Locatelli dia memindahkan botol minuman bersoda ya dari meja press conference, dan akhirnya cukup berdampak terhadap perusahaan soda tersebut karena sahamnya langsung turun. Sementara Pogba dia menyingkirkan botol bir Heineken ya, kalau terkait alasan Pogba karena dia seorang muslim. Kita ketahui seorang muslim diharamkan untuk mendekati khamar gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa rekor individual juga yang ditorehkan oleh sejumlah pemain. Salah satunya adalah Jude Bellingham, pemain tim nasional Inggris. Jadi dia tercatat sebagai pemain termuda nih yang bermain di Euro 2020. Jadi dia dimainkan saat Inggris berhadapan dengan Kroasia di matchday pertama grup D. Si Bellingham ini bermain dalam usia 17 tahun 349 hari. Nah, setelah itu ada juga nih salah satu yang cukup menyita perhatian, yaitu gol spektakuler yang dibukukan oleh penyerang timnas Ceko, Patrick Schick. Jadi dia mencetak gol spektakuler ke gawang Skotlandia dengan tendangan kaki kiri yang dari jarak yang sangat jauh, hampir setengah lapangan. Gol tersebut selain membawa Ceko menang 2-0 atas Skotlandia, juga menjadi rekor gol terjauh sejak Euro 1980. Oke, jadi kali ini kita masuk ya ke preview dan prediksi 16 besar Euro 2020. Biar agak kerenan dikit, kita pakai game simulator knockout prediction dari situs resmi Euro 2020. Ya, untuk kalian yang mau ikut main juga bisa aja ya. Ntar linknya aneh taruh aja di deskripsi. Oke, langsung kita mulai saja prediksinya. Pertandingan pertama itu ada pertandingan antara Wales melawan Denmark. Jadi Wales itu lolos dengan status runner up grup A. Mereka berhasil lolos dengan mengumpulkan 4 poin hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan karena sebelumnya yang diprediksi akan lolos mendampingi Italia di grup A itu adalah Turki. Tapi setelah tadi disebutkan di awal bahwa Turki malah gagal total ya, akhirnya Wales bisa lolos. Wales pun lolos dengan status beruntung ya mereka, karena di pertandingan lainnya Swiss ketika berhadapan dengan Turki hanya mampu menang 3-1 kalau saya tidak salah, dan akhirnya Wales lah yang lolos dengan keunggulan selisih gol pada saat itu. Nah, di semifinal di 16 besar ini Wales akan berhadapan dengan Denmark yang mereka bisa lolos dengan status runner up grup B dengan meraih 3 poin dari 3 pertandingan, jadi meraih hasil 1 kali kemenangan dan 2 kekalahan. Kalau saya melihat potensinya di sini, memang Wales ini permutasi poin atau perolehan poinnya memang cukup lebih baik ya dibandingkan Denmark. Cuman kalau melihat performa sih Denmark agak oke juga nih. Meskipun mereka ada menelan 2 kekalahan, jadi agak sulit juga untuk menentukan. Tapi sepertinya Wales akan melaju ke babak perempat final. Oke, di pertandingan lainnya ada Italia melawan Australia. Ada Italia melawan Austria. Pertandingan ini akan berlangsung setelah pertandingan Wales melawan Denmark ya. Jadi hari Minggu dini hari. Nah, kalau misalkan melihat prediksi ini, kita tahu Italia ini kan mereka tim pertama yang lolos ke babak 16 besar dengan mengumpulkan hasil sempurna dari 3 pertandingan, 3 kali menang dan meraih 9 poin. Jadi kalau melihat peta kekuatan juga kayaknya Italia yang akan lolos ke fase selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pertandingan antara Belanda melawan Ceko. Ini pertandingan akan digelar pada hari Minggu jam 11 malam waktu Indonesia Barat tentunya. Mana Belanda? Oh, ini Belanda. Belanda akan bertarung melawan Republik Ceko. Saya pikir kalau melihat peta kekuatan dan performa kedua tim selama fase grup,
no issue sih ya kayaknya Belanda lolos. Dan akan berhadapan dengan Wales nantinya di perempat final, insya Allah. Kalau benar ya prediksinya. Kemudian selanjutnya ada pertandingan antara Belgia melawan Portugal. Nah, ini big match nih. Belgia melawan Portugal. Belgia sama dengan Italia dan Belanda juga. Jadi Belgia ini lolos dengan hasil sempurna dari 3 pertandingan menang semua. Dan lolos sebagai juara grup tentunya ya. Sementara Portugal agak terseok-seok. Mereka lolos dengan status peringkat 3 terbaik di grup F. Grup neraka tentunya. Dan mereka ini di pertandingan terakhir mereka Portugal ya bermain imbang 2-2 bersama Prancis. Cukup bagus pertandingannya saya lihat, tapi kalau melihat potensi sih kemungkinannya Belgia nih yang akan lolos ke perempat final dan akan berhadapan dengan Italia. Selanjutnya ada pertandingan Kroasia melawan Spanyol. Kita tahu Spanyol juga agak terseok-seok ya di fase grup. Sempat 2 kali imbang namun kemudian berhasil menang 5-0 di pertandingan terakhir melawan Slovakia kalau saya tidak salah. Sementara Kroasia ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau melihat peta kekuatan dan ya saya prediksi mungkin Spanyol yang akan lolos. Selanjutnya ada pertandingan antara Prancis melawan Swiss. Nah kalau ini juga sebenarnya hampir bisa ditebak lah ya, Prancis mungkin yang akan lolos karena sebagai juara Piala Dunia ya, status juara Piala Dunia. Nah ini juga nih ada big match antara Inggris melawan Jerman. Memang agak sulit diprediksi, akan bermain di Wembley pula. Karena ya main di Wembley jelas menjadi keuntungan untuk Inggris. Tapi saya pikir Jerman tetap punya kans, apalagi kalau mereka bisa bermain seperti saat mereka mengalahkan Portugal di matchday kedua fase grup F. Saya pikir Inggris juga bakal kelagapan kalau Jerman menerapkan permainan seperti itu. Tapi kalau saya melihat kecenderungannya Inggris sebenarnya berpotensi sih ya untuk lolos karena main di kandang dan sebenarnya performa mereka juga di fase grup itu nggak terlalu oke sih. Jadi mungkin saya pilih Jerman yang akan lolos ke perempat final. Nah terakhir nih ada Swedia melawan Ukraina. Kalau melihat peta kekuatan Swedia lolos, jadi mungkin Swedia akan berhadapan dengan Jerman di perempat final. Nah kita rangkum lagi satu-satu. Jadi ada Belgia melawan Italia nanti di perempat final, ada Prancis melawan Spanyol juga, ada Swedia berhadapan dengan Jerman, dan ada Belanda berhadapan dengan Wales. Oke friend, jadi itulah tadi pembahasan dari kami mengenai hal-hal yang terjadi selama fase grup di Euro 2020, juga ada sekilas mengenai preview di 16 besar dan prediksi siapa saja yang akan lolos ke perempat final. Ya ini cuman prediksi, bisa salah bisa benar, siapa tahu ada kejutan karena yang namanya sepak bola kan tidak bisa diprediksi begitu saja. Ini bukan matematika bung, ini sepak bola. Jadi prediksi saya tentu saja bisa saja salah dan tentu jangan diparlaikan ya, karena persentase prediksi saya itu minim biasanya. Oke, jadi cukup sekian aja ulasan dari kami mengenai Euro 2020 ini, rangkuman tentang fase grup Euro 2020 ini. Tentunya mohon maaf bila ada kesalahan penuturan dan lain sebagainya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan share. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.